Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita mengenai sebuah proyek tentang penyimpanan data berupa desain dan pembuatan data warehouse. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dermawan. Saat ini sedang mengikuti program Software and Data Engineering di Pacman. Di proyek ini yang dilakukan adalah desain dan pembuatan data warehouse serta perangkaian pipeline yang akan mendistribusikan data dari sumber penyimpanan menuju data warehouse. Beberapa tahapan yang dikerjakan dalam proyek ini adalah pengumpulan requirement dan penyusunan solusi, desain data warehouse, implementasi dari data pipeline, serta pada tahap terakhir dilakukan testing untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik. Tools utama yang digunakan antara lain Luigi untuk membuat data pipeline, dbt untuk mempermudah proses transformasi data dalam rangkaian ELT atau extract, load, dan transform, Pandas untuk digunakan dalam proses ekstraksi data, juga pengolahan data secara umum, serta PostgreSQL sebagai platform data warehouse. Terdapat pula tools pelengkap seperti SQL Alchemy untuk membuat koneksi dengan database, Sentry sebagai tool notifikasi error atau alerting, library logging untuk proses logging, dan cron untuk scheduling. Tahapan pertama adalah pengumpulan requirement dan penyusunan solusi. Permasalahan di sini adalah sebuah perusahaan toko buku yang tidak memiliki penyimpanan data yang dikhususkan untuk analisis, walaupun penyimpanan untuk transaksi harian sudah ada. Oleh sebab itu, diperlukan penyimpanan data khusus untuk data analitik. Yang bisa dilakukan adalah membuat data warehouse sebagai tempat penyimpanan data analitik. Selain itu, juga diperlukan pembuatan pipeline untuk menyalurkan data dari sumber penyimpanan menuju data warehouse. Pipeline ini akan berbentuk rangkaian ELT atau extract, load, dan transform. Di tahap ekstrak dilakukan ekstraksi data dari sumber penyimpanan data. Kemudian di tahap load, data dimasukkan ke dalam database yang telah ditetapkan sebagai data warehouse. Di dalam data warehouse baru dilakukan proses transform untuk memodifikasi data menjadi bentuk data yang lebih sesuai untuk analisis. Tahapan kedua adalah desain data warehouse. Desain data warehouse di proyek ini menggunakan pendekatan dimensional model. Di model ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu memilih proses bisnis, menentukan grain, serta menentukan dimensi dan fakta. Di tahapan memilih proses bisnis, yang dilakukan adalah memilih satu proses bisnis yang akan menjadi pusat analisis. Dari proses bisnis yang dipilih akan ada beberapa matriks yang dapat diukur dalam proses analisis nantinya. Di proyek ini, proses bisnis yang dipilih adalah pemesanan buku. Setelah itu dilakukan penentuan grain. Grain adalah level detail penyimpanan data yang direpresentasikan oleh satu baris data. Misalnya dalam proyek ini, salah satu grainnya adalah pembelian sebuah buku oleh seorang customer. Dengan kata lain, dalam satu baris data di dalam tabel, tiap kolom akan merinci elemen-elemen dari data pembelian sebuah buku oleh seorang customer, seperti order ID, book ID, customer ID, dan lain-lainnya. Begitu pula dengan grain lainnya yang ditentukan dalam proyek ini, yaitu penjualan bulanan untuk sebuah buku dan pemesanan ulang oleh seorang customer. Kemudian dilakukan penentuan dimensi. Dimensi adalah atribut yang bisa digunakan untuk memberikan konteks di dalam sebuah analisis data. Di proyek ini misalnya, dimensi yang digunakan adalah dimensi customer, buku, dan tanggal. Dimensi-dimensi ini memberikan konteks pelengkap yang akan amat berguna dalam analisis data dari grain yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu dilakukan penentuan fakta. Fakta adalah pengaplikasian grain yang telah ditentukan ke dalam bentuk tabel. Dalam tabel fakta biasanya juga akan disisipkan foreign key dari tabel dimensi.
sehingga hubungan antara tabel fakta dan dimensi akan tampak seperti diagram berikut. Tahapan terakhir adalah menentukan strategi SCD atau Slowly Changing Dimension. Strategi SCD menentukan bagaimana data warehouse akan menyimpan perubahan properti yang terjadi di dalam data. Di project ini yang digunakan adalah tipe 2, yaitu penambahan baris baru untuk menyimpan perubahan data. Sementara data lama tetap dipertahankan dan dapat diakses. Setelah desain data warehouse selesai dilakukan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan data pipeline yang akan menyalurkan data dari sumber menuju data warehouse. Pembuatan data pipeline menggunakan Luigi sebagai tools utama. Yang pertama adalah proses ekstrak. Di sini dibuat koneksi dengan database sumber dengan bantuan SQL Alchemy. Kemudian data dari database sumber dibaca menggunakan Pandas. Setelah itu data disimpan ke dalam file CSV sebagai penyimpanan sementara sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Di proses load, data yang sebelumnya sudah diekstrak dan disimpan di file CSV akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Tapi sebelum itu dilakukan truncate table untuk mencegah duplikat data. Setelah truncate table selesai, baru dilakukan loading data ke dalam data warehouse. Di proses transform, yang dilakukan adalah memodifikasi data mentah menjadi data yang sesuai dengan dimensi dan fakta yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk melakukan transformasi, dbt digunakan sebagai tools utama. Selain mengonstruksi tabel dimensi dan fakta, dbt juga digunakan untuk mengonstruksi tabel snapshot yang akan menyimpan perubahan data sesuai strategi SCD yang telah ditentukan. dbt juga dapat digunakan untuk melakukan testing untuk memastikan integrasi data yang telah dimodifikasi. Setelah mendefinisikan tiap proses, tinggal dilakukan penyusunan menggunakan Luigi. Di sini juga dilakukan integrasi dengan Sentry sebagai tool alerting. Kemudian dilakukan pembuatan shell script yang bertugas mengeksekusi pipeline yang telah dikonstruksi sebelumnya. Script ini kemudian dapat diset sebagai sebuah cron job yang akan dieksekusi dalam interval waktu yang telah ditentukan. Tahapan terakhir adalah melakukan testing. Ada beberapa skenario yang dapat digunakan untuk melakukan testing. Di skenario pertama yang diperiksa adalah kemampuan pipeline untuk mengeksekusi proses ELT dan mendistribusikan data dari sumber menuju data warehouse. Outcome yang diharapkan adalah data berhasil masuk ke dalam database, serta tabel-tabel dimensi, fakta, dan snapshot berhasil di-generate. Di skenario kedua yang diperiksa adalah keberhasilan pipeline untuk mengeksekusi strategi SCD tipe 2 dan mengenerate baris baru untuk menyimpan perubahan properti data. Di skenario ketiga yang diperiksa adalah keberhasilan pipeline untuk menyerap data baru yang masuk ke database sumber dan mengintegrasikannya ke dalam data warehouse. Sekian pemaparan saya mengenai proyek data warehouse ini. Terima kasih atas perhatian.